Ada beberapa penawaran, Mbak, melihat perkembangan jedor seperti ini, sudah bisa buka cabang. Kalau misal saya tanam saham bagaimana? Tapi untuk diri sendiri masih belum bisa menerima untuk tanam saham. Karena apa? Ya udah, usaha ini saya jalani aja sejalan-jalannya. Kita gabung sama jedor dari pertama kali jedor ada, jadi sekitar 5 tahun. Ya pastinya sangat membantu ya jedor ini, apalagi waktu awal-awal muncul itu saat COVID. Nah saat COVID itu sangat membantu, dimana pelanggan kan nggak berani keluar ya. Jadi di situ kita sangat sebagai UMKM kami terbantu, terima kasih banget. Jadi dari yang orang mau belanja nggak berani keluar, kita ada driver yang bersedia untuk datang mengantarkan, itu sangat membantu sekali buat kami. Ada juga sih yang penawaran aplikasi. Aplikasi, Mbak, ini saya ada aplikasi yang udah tidak digunakan, dan aplikasi itu kayak layanan jasa seperti jedor gitu. Kita bagi hasil. Sempat mau cuma batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,6 Radio Pradiasara FM. Komunikasi lancar, informasi benar. Di sini kita lagi jalan-jalan sama teman-teman untuk mengenal UMKM yang ada di Kabupaten Tuban dalam program Sapa UMKM. Dan untuk edisi hari ini ada sedikit perbedaan. Kalau biasanya kita mengenal produk-produk melalui sahabat-sahabat UMKM, tapi kali ini kita bersama, bisa dibilang penggiat gitu ya Mbak ya, penggiat, lalu juga yang mempermudah jalannya UMKM di Kabupaten Tuban. Ada teman-teman dari Jedor. Dan sekarang kita bersama dengan ownernya Jedor, ada Mbak Renita. Selamat siang Mbak Renita. Selamat siang Mbak Dika. Bisa kenalan dulu sama teman-teman, bisa dede-dede juga. Halo, perkenalkan saya Renita Ardianti. Saya orang di balik layar Jedor Delivery yang udah sudah ada di tahun 2020 hingga saat ini. Sekarang kita bakal ngomongin jedor lebih dalam. Mungkin Sobat Pradia juga banyak yang jedor tuh apa sih? Jedor tuh apa? Apalagi yang di daerah Jatirogo sana ya Mbak ya. Karena untuk jedor sendiri ini lokasinya ada di Rengel, Kecamatan Rengel. Nah, untuk mengawali talk show kita kali ini, bisa diceritakan terlebih dahulu Mbak Renita. Jedor tuh apa sih sebenarnya? Apa sih jedor itu? Banyak yang tanya-tanya ya, apa sih kok namanya jedor gitu ya. Jedor Delivery itu singkatan dari Jasa Delivery Order Rengel dulunya. Karena kan dulu adanya di Rengel. Untuk saat ini kita sudah ada 3 cabang, yaitu ada di Rengel, Pelumpang, sama Soko. Jadi Jasa Delivery yang dulunya Jasa Delivery Order Rengel menjadi Jasa Delivery Order Jedor Delivery. Jedor Delivery untuk sekarang. Karena udah buka cabangnya 3 ya Mbak ya? Udah ada 3. Ada di Pelumpang, Soko, sama Rengel. Nah, tadi di perkenalan Mbak Renita bilang kalau jedor ini awalnya dari tahun 2020. 2020 itu zaman-zamannya COVID. Nah, kita ngomongin tentang latar belakangnya dulu. Kok bisa kepikiran gitu? Oh, kayaknya aku pengen bikin deh jasa delivery order di Rengel tuh gimana, Mbak? Dulu di waktu tahun 2020 waktu COVID melanda Indonesia, itu saya lihat kayak UMKM itu bergeliat untuk jualan. Ternyata COVID datang dan itu ada penurunan drastis di Kecamatan Rengel tentunya. Ada 2 pujasera, dulunya itu saya berinisiasi, kenapa kok nggak ada sih kayak Grab, kayak Gojek di desa Rengel. Oh tentu kalau di desa nggak akan mungkin kalau seperti Grab, Gojek itu masuk di desa. Jadi saya berinisiasi, kenapa kok nggak ada, bukan berinisiasi terlebih dahulu sih, lebih menunggu dulunya. Menunggu kenapa di jedor di Rengel itu nggak ada seperti Grab, Gojek gitu. Terus akhirnya ada dorongan dari keluarga, kenapa kok kamu nggak bikin gitu. Ternyata terus saya berinisiasi untuk membuat jedor delivery. Jedor delivery berarti awalnya memang di tahun 2020 itu COVID. Dan UMKM-nya turun, akhirnya adalah inisiasi ya Mbak ya, untuk membantu UMKM bagaimana memasarkan gitu. Dan untuk langkah pertamanya sendiri, namanya usaha kan nggak mungkin langsung bisa sebesar sekarang ya Mbak ya. Di tahun 2020 tuh perintisannya gimana Mbak? Untuk perintisannya itu
bingung, nggak tahu arah, karena kan ini apa, usaha apa, Betul. saya harus meniru ke siapa, masa ya saya harus ke Nadiem Makarim, nggak mungkin juga. Terus akhirnya saya cari tahu bagaimana itu apa namanya membuka usaha seperti jasa layanan jasa gini. Terus akhirnya saya cari tahu baik di apa Google atau di mana website apa itu. Terus akhirnya saya membuat pamflet. Kalau saya jalan sendiri kan nggak mungkin ya. Betul. Jadi kita membuat pamflet, coming soon, adanya jedor delivery di Rengel, terus seperti Grab, Gojek. Saya buka peluang apa ya, ibaratnya untuk membantu orang-orang yang belum punya pekerjaan, Lowongan pekerjaan iya, gitu ya, Mbak? membuka open locker gitu. Terus ternyata dari open locker itu masuklah 10. Oh, ternyata banyak orang yang memerlukan pekerjaan. Dari 10 itu karena kan usaha baru ya, nggak mungkin kalau 10 saya terima. Betul. Kita nggak tahu bagaimana untuk jalannya. Saya ambil 5, setelah itu ada penawaran, banyak sekali penawaran dari teman-teman di Rengel itu, karena kan apa ya, antusias Betul. dari mereka. Ini sangat membantu, baik membantu UMKM, membantu para pengangguran, dan juga membantu apa ya, roda perekonomian itu Betul. berputar cepat gitu. Terus akhirnya ada penawaran, ini tempatnya bisa kamu pakai untuk acara ibaratnya syukuran lah, opening gitu, syukuran opening, mendatangkan UMKM. Di situ juga apa ya, dari Polsek ya, karena Betul. kan nggak boleh mengadakan acara. Karena era Covid itu tadi Iya, ya, Mbak. terus akhirnya dari Polsek boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak, maksimal 30 orang dan harus memakai masker. Terus sudah 30 orang saja. Jadi ada undangan itu untuk UMKM, terus teman-teman apa namanya jedor gitu yang sebagai driver, terus Betul. sama teman-teman dari apa pengusaha-pengusaha di luar. Nah, menyinggung UMKM tadi ya Mbak Renita ya. Dari awal terbentuknya ini kan otomatis sudah menggait UMKM nih. Ya, pastinya Nah, sudah. UMKM-nya sendiri ini UMKM di Rengel atau memang dari Rengel sendiri sudah ada wadahnya dan Mbak Renita bekerja sama atau menggaitnya satu-satu? Menggaitnya satu persatu. Oke. Iya, Itu pasti butuh perjuangan juga ya, Mbak ya. Enggak langsung ada kelompok terus saya masuk itu enggak, tapi satu persatu menawari bahwa ini ada yang siap membantu kalian untuk berpromosi. Nantinya juga kalau ada keterbatasan untuk jasa antar layanan apa gitu bisa panggil gitu. Oke. Dan itu perjalanannya nih Mbak, kalau kita ngomongin tentang orang-orang di desa kan kadang ada mindset yang emang bisa ya, emang ngaruh ya Mbak kayak gini. Itu ada nggak sih Mbak kendala seperti itu? Kalau kendala seperti itu ya pasti ada ya. Kalau ini apa, terus bisa ndak, terus kadang bicara untuk ongkir gitu. Betul. Kan kadang enak budal sendiri, Oh iya. budal dewe gitu. Jadi apa yang memerlukan jasa kita Betul. layani gitu saja. Sesuai dengan kemauannya konsumen Iya. aja gitu ya Mbak ya. Dan itu di awal itu berapa UMKM Mbak yang tergabung atau yang berafiliasi sama Jedor? Kalau waktu sebelum opening itu ada 15, 18 saya ingat sekali 15-18 UMKM. Terus saya undang untuk acara itu untuk datang. Terus sama setelah itu berangsur-angsur UMKM gabung hingga saat ini kurang lebih ada 420 UMKM. 420 UMKM? Iya. Kalau Rengel 380, Soko sama Pelumpang kalau digabung 420. 420 banyak sekali ya, dan itu tentu saja juga melihat sepak terjangnya Jedor ya, karena memang kepercayaan itu terbangun seiring berjalannya waktu gitu ya Mbak. Sekali. Dan sekarang kalau UMKM-nya jumlahnya sudah sampai 420, drivernya berapa itu Mbak sekarang Mbak? Drivernya untuk saat ini ada sekitar 15 ya Mbak Yani? Iya, 15-an. 15 driver, dan ini peluangnya untuk wilayah Rengel saja atau mungkin tetangga-tetangga juga bisa? Bisa, tetangga-tetangga. Karena tadi menyinggungnya kan sudah areanya Pelumpang, Rengel, dan Soko. Dan untuk ketiga kecamatan ini sudah ada drivernya masing-masing? Sudah ada drivernya masing-masing. Keseluruhan total ada 15 driver. Oke. Dan kalau ngomongin tentang ritme kerjanya ya Mbak ya, 3 kecamatan ini ada 3 driver. Apakah ketika saya orang Pelumpang nih contohnya, orang Pelumpang saya pengen pesennya di Soko gitu, nah itu drivernya dari Pelumpang atau dari Soko Mbak? Dari Soko.
ini tapi Iya. pihak jedor yang memberikan. Iya, dari Soko. Kenapa dari Soko? Karena lebih cepat. Oke. Kalau harus dari Pelumpang kan harus jalan dulu. Iya, Kalau betul, dari betul. Soko langsung antar. Oke, iya. gitu. Nah, ada kemudahan-kemudahan yang memang disediakan oleh tim jedor Sobat Pradia karena memang jedor ini nggak berjalan Mbak Renita sendirian. Ada berapa? Ada timnya ada 20. Ada 20 ya, Mbak. 20 termasuk driver dan juga admin. Mhm. Dan kalau untuk lowongan pekerjaan, mungkin ini juga salah satu yang ditunggu sama teman-teman. Apakah jedor ini masih membuka lowongan pekerjaan ke depannya, Mbak? Oh, tentu saja masih karena kan plan-plannya bisa membantu banyak UMKM, bukan hanya di Rengel Songo Pelumpang tapi juga di kecamatan lainnya. Tapi Amin. berprogres. Amin. Berprogres, Mohon doanya. amin ya. Mohon. Gitu. Tentunya ya Sobat Pradia ya, ada banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang juga ada di pikirannya Sobat Pradia gitu. Nah, bisa tanya sendiri ke Mbak Renita nanti ya. Karena pertanyaan dan juga masih banyak sekali Sobat Pradia. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang peluang kerja, sekarang kita berbicara tentang jedor sendiri. Jedor kan tadi dibilangnya sebuah ini ya Mbak, jasa delivery order. Nah, itu apakah berbentuknya aplikasi? Sobat Pradia bisa download dulu atau bagaimana caranya atau sistemnya? Oh, gitu. Untuk saat ini kita belum ke aplikasi karena kita menentukan daerah juga sih, karena kan kita berada di desa, jadi belum tentu orang desa menerima aplikasi gitu, karena kan harus download. Jadi untuk saat ini kita berbasis website dan juga WA untuk memudahkan. Karena apa ya, kalangan yang order jedor itu bukan hanya apa ya anak muda, tapi kalangan lansia juga gitu. Ada yang umur 55, 60 itu enggak WA, enggak chat, tapi langsung telepon. Mbak, saya mau ini gitu. Kadang obat, kadang apa gitu langsung gitu. Oh, jadi untuk segmentasinya sendiri itu untuk seluruh masyarakat gitu ya. Mbak Renita sempat juga Sobat Pradia membahas kalau ada bisa dibilang kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya yang mintanya obat, minta diambilkan obat dan sebagainya. Nah, berarti Mbak, ini layanan yang diberikan sama jedor itu apa aja ya? Kalau layanan kita ada banyak, ada layanan food, jedor car, jedor antar barang, terus ada juga jedor sehat. Dan jedor sehat ini bisa kayak ambil antrian di Puskesmas, terus sama beli-beli obat gitu. Ada juga jedor ramah anak. Ini ada jedor ramah anak itu seperti kayak antar jemput anak sekolah, ngaji gitu. Nanti ada apa ya, dikasih kayak jajan atau apa, dan ongkirnya lebih murah pastinya. Karena ramah anak itu tadi ya Mbak ya. Ada banyak layanan berarti yang diberikan oleh jedor ya. Tapi dalam satu nomor jadi milihnya itu langsung saja bisa berbicara dengan CS-nya gitu ya. Nanti diarahkan oleh customer service-nya kemana. Ada kemudahan di situ ya Mbak ya. Nah, ada layanan-layanan, banyak layanan yang diberikan. Contohnya tadi seperti ramah anak, terus juga jedor sehat gitu ya. Ada nggak sih Mbak cerita-cerita menarik atau cerita unik dari customer gitu? Kalau cerita unik menarik itu pasti banyak banget. Salah satunya yang paling Mbak Renita ingat apa Mbak? Pernah jedor, salah satu driver jedor itu disuruh mengintai suami. Nah, ini nih yang menarik ya. Pernah gini, coba tengok di situ ada motor ini ndak, ada ini ndak gitu. Terus disuruh foto, enggak kok mengikuti enggak sih, cuma disuruh foto, disuruh lihat gitu. Terus ada juga mohon maaf nih ya, tapi enggak saya sebutkan untuk pelanggannya siapa. Betul, ini rahasia ya Sobat Pradia. Ada yang nangis-nangis minta antar, itu juga ada. Nangis-nangis minta antar jedor ke stasiun atau gitu. Terus dimarah, bingung drivernya, ini mau tak antar atau enggak gitu. Mau tak antar atau enggak, karena ditelepon sama yang suami itu suruh balik. Ini gimana gitu. Yang sini minta antar tapi di teleponnya jangan diantar gitu ya. Karena sama-sama pelanggan jedor keduanya, Oke. Dan jedor memfasilitasi itu ya Mbak ya. Karena kan layanan, jasa layanan, jadi minta apa ya oke gitu. Yang penting dikasih ongkir lah gitu ya tentunya. Ada jasanya ya Mbak ya. Nah, kalau semua layanan bisa terfasilitasi, yang paling jauh tuh sampai mana Mbak jedor? Yang paling jauh pernah sampai Surabaya. Nganter sampai Surabaya? Oke. Iya, orangnya minta antar
tapi pakai motornya pelanggan loh. Oh. Iya, aku minta tolong antar ke Surabaya tapi pakai motorku. Aku mau ambil dokumen gitu. Berarti pakai jasa drivernya Iya, gitu. suruh nyetir gitu, Oke, terus nyantar oke. ke sana gitu. Ada. Terus ke Borno pernah ya Mbak Yani, ini yang lebih hafal. Iya. Yang paling jauh mana aja? Ke Gresik juga. Gresik juga. Itu beli cincin Mbak, beli cincin di Icon Icon Mall. Mall itu. Oh. Iya. Beli satu. Beli satu itu. Dan itu beli satu. itu dari jedornya juga memfasilitasi Iya, ke sana. iya. Oke. Dada dulu Mbak Yani, ini salah satu adminnya jedor ya. Ada banyak cerita-cerita menarik tentunya yang datang Sama ya. gini, aku juga mau terima kasih banyak kepada pelanggan jedor. Karena apa? Ya? Kepercayaannya mereka itu luar biasa sekali. Kayak misal beli cincin, jual beli emas itu kan mahal ya, Iya, uangnya betul, juga betul. banyak. Mereka itu percaya. Maksudnya Percaya gimana nih berarti? Ya dibawain uang. Oke. Terus kadang kan jual kan bawa uang. Betul. Nah, kayak gitu puluhan juta pernah. Itu orangnya sangat-sangat percaya dan amanah. Dan tentunya kepercayaan pelanggan itu juga bukan serta-merta ya, Iya. karena memang jedor pun memberikan Iya. rasa percaya tersebut kepada pelanggannya. Iya, betul sekali. Apa ya, kan tanggung jawab. Kalau Betul. ada driver yang semena-mena ya saya yang tanggung jawab. Oke. Bisa komplainnya kemana Mbak Kalau kalau komplainnya ada ke marketingnya. Oke. Jadi setiap ada orderan langsung dikasih, mungkin ada kritik dan saran atau mungkin ada kendala bisa melalui nomor ini. Jadi ada customer service tersendiri untuk Betul. saran kritik. Oke. Dan setiap harinya kan ini berarti beroperasi setiap hari atau mungkin ada liburnya? Nggak ada liburnya. Nggak ada Setiap liburnya. hari. Untuk liburnya itu rollingan. Oke. Dan ini Mbak, setiap harinya ini ada berapa? Mungkin bisa di range gitu ya. Berapa paling banyak orderan itu masuk atau paling sedikit? Kalau total keseluruhan itu ada keseluruhan ya, cabang ya. Iya. Kalau keseluruhan cabang itu ya ada 150-an order. Terus kalau paling sedikit ya di bawah sekitar 90. Oh. Paling sedikitnya aja itu masih Iya, 90 ya, Mbak? 90 order. Setiap harinya itu ya. Setiap harinya, Wah. keseluruhan itu. Nah, dengan sepak terjang jedor yang segini pesatnya ya, Mbak, alhamdulillah ya, dari tahun 2020 sampai dengan sudah berjalan 5 tahun berarti. Iya. Nah, ini ada nggak sih Mbak rancangan-rancangan ke depannya atau harapannya ke depannya tuh jedor tuh pengen seperti apa? Kalau rencana itu pasti ada. Karena kita memplanning dari tahun depan, 3 tahun, 5 tahun itu pasti ada. Karena sudah ada rancangan di kemudian hari ya, semoga atas izin Allah juga, terus semangat para tim, rencananya ya bisa buka di beberapa kecamatan lagi, lebih banyak membantu UMKM dengan apa ya, kayak membantu lebih ke trust sih, membantu UMKM bagaimana naik kelas, itu mau dimasukkan ke website gitu. Kalau memperluas cabang ya Mbak, ibaratnya memperluas cabang ke kecamatan-kecamatan, itu jedor ada kantornya di per kecamatan atau pusatnya tetap di sini? Kalau pusatnya tetap di sini. Terus kalau kemungkinan kalau misal buka cabang di Tuban, Semanding sama Merak-Urak mungkin lebih dekat atau mungkin Palang, nah kita harus sediakan kantor di sana. Oke. Dan Dan bisa kalau harus di sana. betul. Tentunya juga menambah peluang pekerjaan ya Iya, buat membuka sobat lapangan Pradia pekerjaan. semuanya. Jadi ditunggu aja dan didoakan juga Iya. gitu ya. Itu tambah lagi apa? Perhatian dari instansi terkait. Iya, nanti belum Oh, belum ya? belum sampai situ. Ada nih lagi Oke. stepnya. Jadi ngomongin sampai Iya. ke Mbak, nggak lagi? Iya. Oke. Oke. Lanjut. Nah, nextnya nih Mbak, tentang rancangan pengembangan tentunya masih ada dan diharapkan itu juga segera terwujud Iya. gitu ya Mbak. Amin. Amin. Nah, kalau untuk sekarang tantangan yang dirasakan mungkin dengan adanya 3 cabang ini, apa ya Mbak yang paling kayaknya aku kesusahan di sini deh dan butuh bantuan gitu. Nah, menurut Mbak Renita ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau kesulitan itu ya tentu masih tetap ada gitu ya, namanya kesulitan dan apa rencana-rencana itu Betul. kan pasti ada kesulitan. Nah, untuk kesulitannya saat ini itu lebih ke diri sendiri.
Karena apa? Karena saya belum bisa membranding diri saya sendiri. Karena kesibukan saya bukan hanya di sini saja, karena saya juga dipercaya di Bumdes Rengel untuk membantu mengelola desa. Jadi apa ya, kurang ke diri sendiri. Tantangannya itu di diri sendiri, nggak bisa bangun Padahal ya. personal branding gitu. Padahal itu bisa seharusnya, cuma ya apa ya, nggak tahu ya. Ada banyak tanggung jawab yang diampu ya Mbak Renita ya, berarti betul ya. sekali. Makanya nggak heran Sobat Pradia, Mbak Renita ini adalah salah satu dari pemuda pelopor tingkat kabupaten dan juga provinsi ya Mbak ya. Nah, Alhamdulillah. prestasi yang segitu banyaknya tentunya juga berpengaruh dengan apa yang diampu sama Mbak Renita pun termasuk di Jedor sendiri. Dan dengan Mbak Renita sebagai pemuda pelopor, saya yakin pasti banyak sekali yang sudah kenal sama Mbak Renita. Nah, ini termasuk juga nggak sih Mbak ada privilege tersendiri dari circle yang lebih luas atau mungkin dari relasi-relasi Tentu untuk saja. perkembangan sini? Tentu saja, karena kan apa ya, relasi itu pasti semakin apa ya, banyak orang-orang yang menawari atau apa. Apalagi saya kemarin dapat apa ya, dapat dari Diskopumda, motivator UMKM, itu ada relasi dari teman-teman para UMKM juga di Tuban, dan di Tuban juga ayo kapan buka di Tuban gitu. Selain itu juga ada pemuda pelopor, itu bukan hanya pemuda pelopor di Kabupaten Tuban, juga ada forumnya. Terus di Jawa Timur juga ada forumnya, itu relasinya sangat luar biasa, mereka Sangat saling luar biasa. dukung juga gitu. Tentunya ada impact lah ke situ. Gitu. Apa semakin banyak teman-teman yang positif, akhirnya kita ikut positif juga. Betul Semakin banyak teman-teman yang semangat, kita juga ikut semangat. Ikut ke bawah vibes positifnya ya Mbak ya. Oh, mereka udah lari, kita harus lari. Iya gitu. iya, jadi ikut termotivasi Iya, gitu ya betul. Mbak. Nah Mbak Renita, dengan banyaknya UMKM yang tergabung atau terafiliasi sama Jedor ini, ada nggak sih Mbak salah satu program yang itu bonding sama Jedor gitu UMKM? Kita juga selain ada jasa layanan kayak delivery gitu, di Jedor Delivery juga memberikan layanan khusus untuk UMKM, melayani Jumat Konsul gitu. Jadi apa sih Jumat Konsul? Jumat Konsul itu seperti kita membuka, silakan datang ke kantor untuk konsultasi bagaimana perkembangan bisnisnya, mungkin ada kendala atau apa, mungkin saya tidak bisa bikin konten atau bikin Instagram gitu, boleh. Jadi setiap hari Jumat kita membuka kantor selebar-lebarnya untuk UMKM, untuk datang ke sini. Biasanya ada apa namanya, foto produk, terus bikin konten gitu. Untuk program, kita ada program itu namanya Ragi. Ragi itu Ramadan Berbagi, untuk kolaborasi antar UMKM, bukan hanya UMKM saja, tapi kita juga ada kolaborasi dengan Bank Jatim. Bank Jatim untuk membuat kegiatan Ragi. Apa itu Ragi? Ragi itu Ramadan Berbagi. Jadi setiap tahunnya di setiap Ramadan kita ada kegiatan Ramadan Berbagi. Sampai kemarin hingga Ramadan Berbagi Part 5. Nah, untuk tahun kemarin, alhamdulillah kita berkolaborasi dengan Balai Yatim, dengan Sobat Syukur, itu dan para UMKM tentunya ya, dan juga Bank Jatim, kita bisa menyenangkan 100 anak yatim piatu di kegiatan Ramadan Berbagi itu gitu. Dan dilaksanakan di Ratu Mead Point Rengel dengan dukungan ownernya, foundernya Ratu Bakery, itu melaksanakan kegiatan Ramadan Berbagi di sana. Bukan itu saja, tapi juga ada dari Sanggar, Mbak aku mau ibaratnya mau menghibur anak-anak yatim piatu melalui kegiatan tari, pantomim, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak di kegiatan di Ramadan Berbagi bukan hanya apa ibaratnya Dikasih gitu. ya, bukan hanya dikasih, tapi juga ada apa bondingnya gitu. Selain itu kita juga ada bagi-bagi banner gratis untuk para UMKM, ibaratnya seperti anniversary-nya Jedor, programnya bagi-bagi banner gitu ke para UMKM. Tadi juga sempat disinggung bahwasanya Diskopumdak sudah memberikan apresiasi juga terhadap Mbak Renita. Ada nggak sih bantuan-bantuan yang lainnya yang dihadirkan oleh instansi terkait? Bantuan itu lebih ke dampak sih, dampak yang saya rasakan. Kalau untuk bantuan kayak apa seperti dana hibah atau
apa ya, bantuan alat itu belum ada sih. Kalau lebih ke impact powerfulnya ya saya diberikan amanat sebagai motivator UMKM gitu. Kalau dari Disbud Parapar kan Betul. pemuda pelopor dinaungi oleh Disbud Disbud Parapar. Parapar. Nah itu juga dukungan yang luar biasa bagi saya gitu. Kemarin dapat impact juga di sana tentunya bukan hanya di apa ya, bukan hanya di Kabupaten Tuban tapi juga di provinsi. Mereka benar-benar apa ya, aware juga, iya, mendukung juga gitu ya. kayak antar jemput gitu, iya kemarin di Jawa Timur. Di kabupaten lainnya kan enggak Iya. seperti apa Tuban. Kalau Iya, Tuban benar-benar. itu antar jemput semuanya itu Terfasilitasi. Iya, luar biasa Betul-betul. kalau dari Tuban. Harapannya ke depannya untuk Juga Delivery semoga saja apa ya, bisa membuka cabang dan bisa lebih membantu para UMKM dan tentunya membantu pemerintahan Kabupaten Tuban seperti yang dikatakan Mas Indra, ekonomi bergerak dari rumah tangga. Jadi nggak perlu sewa outlet atau apa, tapi kita juga membantu ekonomi yang bergerak langsung dari rumah seperti dapur rumah gitu, house kitchen itu. Dengan adanya Juga Delivery kita membantu perekonomian berputar lebih cepat. Untuk saya ya semoga dengan adanya Juga Delivery saya bisa membantu baik di lowongan pekerjaan, juga membantu di UMKM dan membantu lebih banyak masyarakat Kabupaten Tuban. Oke, terima kasih Mbak Renita Iya, sama-sama, sudah memberikan Mbak waktunya Dinda. di tengah kesibukan ini. Kita sudah diperkenankan untuk Saya juga hadir. terima kasih Mbak Dinda dan tim Pradia Suara sudah mau hadir di kantor Jedor Delivery. Terima kasih. Nah, demikian tadi Sobat Pradia Sapa UMKM bersama dengan Mbak Renita selaku ownernya Jedor di kantor pusat Jedor Delivery Order. Saya Dinda pamit.